Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya Bunda? Ini lagi ada di puskesmas, lagi jenguk baby ponakan. Nah ini dia namanya, yang ditulis itu Aufal Mazaya, yang artinya adalah paling sempurna keistimewaannya. Ya, kita doakan semoga nama itu bisa menjadi doa yang terbaik untuk putri solehannya. Nah, lanjut di sini, berhubung itu baby mau pulang ke rumah. Nah, di sini di rumah sudah mulai sibuk-sibuk nih. Sibuk dari mulai masak gula. Nah, ini tuh gula merah yang dimasak, kemudian ada ketan yang baru aja dicuci mau dimasak gitu ya. Nah, ini mau masaknya itu adalah palotan cangkaro korno. Nah, di sini tuh yang kalau Madura, kalau ada acara kelahiran atau untuk putri pertama biasanya sih, tapi kelahiran putri kedua ketiga gak masalah sih, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing sih. Nah ini tuh selalu ada tradisi untuk membuat cangkaro. Cangkaro ini sendiri terbuat dari ketan yang dicampur dengan beras sedikit ya. Nah itu tuh ada dua pilihan. Yang pertama bisa pakai gula merah, dan yang kedua dengan rasa gurih yang dibaluri dengan kacang hijau dan juga kelapa parut. Yang manis ini juga sih tetap pakai kelapa parut ya, cuma prosesnya aja yang sedikit berbeda. Nah ini di sini Umi tuh ngelanjutin untuk menyambut kelahiran ponakan baby. Nah di sini Umi tuh bantuin untuk ngebalurin si gula merahnya ini ke beras ketan yang sudah dimasak tadi. Untuk tradisi ini biasanya sih kita buat sesuai dengan banyaknya saudara yang ingin kita hantarin atau kita bagi-bagikan. Nah ini tuh ketannya itu kita masak untuk dibagi-bagikan sebagai pertanda kalau di keluarga kita itu baru aja ada yang melahirkan. Nah ini dibantu sama Tante Joang, Tante Johar yang cantik gitu ya, sambil ketawa-ketawa ngebantuin, plus ada Tante Nova yang baru aja nyiapin untuk teh para tamu yang datang untuk membantu. Nah di sini yang dibantu itu ada Lek siapa ini ya ini tuh requestan wajib ditelepon untuk ngebantuin semuanya. Kemudian ada Tante Johar, ada Om Heru, dan juga pon-pon yang lagi ngumpul. Ini dia kita siapin untuk packingnya. Nah ini tuh ya packingnya tuh pakai apa sih, plastik apa ini ya, wadah plastik kayak gini yang khusus untuk makanan. Kemudian kita taruh dan kita baluri atasnya itu pakai si kelapa parutnya. Nah ini semuanya pada ngerasain, ada yang sepiring, ada yang cuma sedikit gitu ya contohnya ini nih lah, itu tuh makannya sepiring gitu. Dan ini kita lanjutkan, kita masaknya ini dari pagi, berhubung kelahirannya tuh pagi ya, jadi kurang lebih jam 8-an itu baru masak. Ini sampai maghrib. Nah itu ngabisin berapa kilo ya, hampir berapa gitu ya, 4 gantang ya, kurang tahu. Pokoknya itu tuh semuanya disesuaikan dengan banyaknya orang yang mau kita hantarkan dari keluarga mama dan juga keluarga besan. Oke lanjut, setelah kita semuanya packing dan masak-masak, ini kita mau bagi-bagiin. Nah di sini Umi itu bareng sama Tante Nova untuk bagi-bagiin, dan juga adik Umi yang lainnya juga nyebar ya, ada yang bagiin ke tetangga dan juga yang lainnya. Selanjutnya ini di besok harinya, nah ada tamu, dan berhubung ini ada tamunya adalah mertua Umi sendiri gitu ya, jadi kerekam. Kalau yang lainnya tuh banyak banget, dari mulai baby pulang itu tuh apa bergantian gitu yang ke rumah. Dan ini dia para bocil-bocil bersama omnya lagi main PS di dalam kamarnya.
Nah lanjut ini di pagi harinya, ini berhubung karena ada acara kedatangan dari keluarga besan, jadi sekalian dah Umi itu bangun pagi-pagi di sini karena Umi di sini nginep ya. Jadi Umi masak dari pagi subuh untuk menyambut datangnya keluarga besan. Berhubung keluarga besan itu kan agak jauh, jadi ketika datang pasti itu agak rombongan gitu ya. Beda kalau keluarga besannya itu deket, itu tuh biasanya sih bergiliran aja kayak saudara lainnya. Nah di sela-sela Umi itu masak, ini tetap Umi ngebimbing Abang Sodik untuk daring karena pada saat proses ini tuh Abang Sodik itu daring gitu ya. Oke, dilanjutkan di sini pagi-pagi sudah kedatangan sama keluarga dari besan. Nah, yang ngemandiin untuk baby ponakan ini adalah dari keluarga saudara besan sendiri. Nah, mandiinnya itu masih tradisional banget ya. Kalau dulu itu kan nggak pakai ember ya, jadi ya cara mandinya itu seperti ini. Berhubung di sini nggak pakai bidan, jadi ya dibantulah sama saudara dari keluarga besan. Alhamdulillah mandinya itu dari awal sampai lepas pusar semuanya yang handle ada dari keluarga besan. Sedangkan Umi di sini ya terkadang sih ngebantuinnya ya mungkin ya kalau misalnya telat dateng keluarga besannya ya Umi yang gantiin, seperti ini contohnya ya. Ini tuh Umi yang handle bagian bedak-bedaknya, kemudian minyak telonnya, ngediin tali pusarnya ya gitu ya. Intinya mana yang bisa ya kita kerjain sendiri gitu ya. Alhamdulillah di sini sih gak terlalu rempong karena kan Umi sendiri sudah 3 anak dan itu tuh sudah jadi kebiasaan sih, karena memang dari awal anak pertama ya Umi sih biasa ngerjain semuanya sendiri, termasuk anak kedua, anak ketiga, dan itu pun hanya dibantu sama suami dan juga bidan gitu ya, karena kan untuk awal-awal kan nggak bisa tuh untuk gerak-gerak segesit seperti ini. Alhamdulillah ini proses melahirkannya secara normal, jadi cepet ya pemulihannya, beda dengan ketika kita sesar gitu ya. Kalau sesar itu kan pemulihannya agak lama dan juga ada bekas di beberapa tahun kemudian. Tapi untuk normal alhamdulillah sih lumayan cepet penyembuhannya. Itu kalau Umi pribadi sih 2 hari itu sudah enak gitu ya, sudah pengen kerja yang macam-macam. Cuman ya karena masih basah ya, masih apa kata orang tua gitu, jangan terlalu berat-berat dulu di awal. Oke, lanjut di sini Umi mau ngerudungin dulu baby ponakan ini biar makin cantik, biar makin soleha. Nah di kerudungnya ini pun Umi tuh tahu yang cuma ngelihat bidan aja sih, bidan saat ngemandiin kemudian ngebedongin gitu ya. Jadi ya gitu Umi jadi tahu sendiri gitu ya. Pas pada saat anak Umi yang ketiga-tiganya itu juga Umi coba seperti ini. Tapi yang mulai bisa bedong pakai ini tuh yang pakai alat kerudung itu sejak adik Via gitu ya, karena kan cewek. Jadi Umi lucu aja gitu untuk dibedongin pakai kerudung gitu ya. Tapi kalau cowok yang nggak sampai segini tuh, cuma dikasih topi aja gitu. Alhamdulillah ini sudah selesai. Tambahkan minyak wangi di bedongnya biar tambah harum, tambah wangi. Nah kita kasihkan ke emaknya. Nah ini dia keluarga dari besan sudah datang sedikit demi sedikit, dan ini juga adik Umi juga nyiapin untuk karpetnya supaya bisa dijadikan alas duduk oleh keluarga besan lainnya. Dan ini semuanya sudah selesai dibantu sama Tante Nova juga, dan di luar juga sudah dipindahin kursi-kursinya semuanya, kita tinggal nyambut aja.
Ini suasana di dapur, kita itu lagi siapin untuk makanannya, makanan yang akan disuguhin. Kalau kita sendiri itu di sini tradisinya itu adalah langsung pakai piringan. Jadi gak ada yang namanya prasmanan atau yang apa sih semacam sajian gitu ya. Jadi semuanya kita sajikan dalam bentuk piringan. Jadi nanti tinggal dikuahin, kemudian kita bagikan, tinggal disajikan kepada para tamu. Dan alhamdulillah ini semuanya sudah datang. Nah, ini dia ya rombongan besannya. Ini tuh rombongan besan dari Bluto City. Jadi semuanya ini kurang lebih berapa ya, apa 2 bis mini gitu ya, kurang tahu. Ini tuh adalah saudara-saudara dari keluarga besan dan juga tetangga besan gitu ya. Berhubung di sini rumahnya agak jauh, jadi ya gitu, ketika berangkat satu rombongan gitu aja semuanya. Alhamdulillah seneng ya ngeliat rame-rame seperti ini. Unik dari keluarga besan. Jadi kita kan dari keluarga besan tuh beda ya, beda tradisi gitu ya. Walaupun kita sama-sama Sumenep tapi kan ada beda tradisi. Nah, kalau kita sendiri kan datang itu pakai amplop mungkin ya. Tapi kalau di keluarga besan itu tradisinya itu pakai hasil panen gitu ya. Misalnya ada beras, kemudian ada kelapa gitu, kemudian ada gula. Ya ada sih beberapa yang juga amplop gitu ya. Nah, ini nih yang uniknya. Jadi kita tuh punya keluarga yang berbeda tradisi dan kita tuh bisa tahu, oh ternyata tradisi dari daerah sini tuh seperti ini gitu ya. Karena di Sumenep sendiri itu banyak banget macam-macam tradisi. Jadi ya inilah keseruan dan keasikan kita dalam berkeluarga ya gitu ya. Dan ini dia ketika kita sudah menerima, ternyata dari keluarga besan itu ibu mertua dari adik Umi itu ternyata sudah nyiapin untuk dibawa pulang. Nah, dibawa pulangnya itu ada semacam bungkusan mie instan ya, ada 2 macam gitu. Jadi langsung tuh dimasukin. Nah, ini dia ada beras, ada kelapa, kemudian ada gula, ada juga sabun-sabun, ada macam-macam sih, ada juga ada kue gitu ya, tergantung dari tradisi mereka gitu. Nah, setelah semuanya dibongkar dan kita isi lagi dengan hantaran baliknya gitu ya, bawaan baliknya, lanjutkan ini acara makan-makan bersama. Nah, jadi setelah semuanya makan baru deh nanti bisa nengok-nengok baby. Tapi sebelumnya sih ada sih beberapa yang nengok baby gitu ya. Ya intinya sih hanya sebatas acara keluarga aja gitu ya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai acaranya dan ini acara pamitan pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, lanjutkan ini ya. Nah, ini dia hasil kunjungan dari saudara besan dan kita semuanya bongkar, dan itu tuh kita gak tahu itu mau diapain. Ternyata sama keluarga besan gitu ya, sama mertuanya adik Umi itu langsung dibukain, dipisah mana beras yang termasuk yang ini, beras yang itu gitu, supaya nanti bisa ngebedain gitu ya, dan bisa tahu mana yang harus digunain lebih awal. Nah, dilanjutkan ini keesokan harinya, ini mau ngajarin adik Umi untuk pakai bengkong atau apa sih namanya ini ya, semacam kain yang lebarnya itu kurang lebih 1,5 jengkal gitu, dan ini tuh kurang lebih panjangnya 10 meter. Cara penggunaannya sendiri itu kita harus ngikatin ke salah satu penyangga yang kuat supaya kita nanti bisa ngekibarin ini semuanya hingga panjang dan kita balurin ke tubuh kita masing-masing. Nah,
Ini tuh tradisi kelahiran yang masih dijaga sama keluarga Umi sendiri, karena ya memang ini tuh terbukti banget. Dan dari manfaatnya sendiri, ini tuh untuk menghilangkan atau mengurangi gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam perut gitu ya, supaya perut kita itu bisa kembali langsing lagi, kembali singset lagi. Nah, caranya itu kita mulai dari bawah ya, tapi sebelumnya kita harus mengukur panjang tali di ujung setinggi badan kita ya, kurang lebih tinggi badan kita ya. Kemudian panjang talinya dari tubuh kita itu kita gunain untuk mengikat atau mengebuat kunci gitu ya. Nah, untuk yang panjangnya itu kita wajib ngelendotin badan kita supaya hasilnya itu lebih seret gitu, lebih paten gitu ya. Nah, itu caranya terus kayak gitu digulung-gulung sampai di bagian dada. Jadi nanti itu akhirnya mentoknya tuh di bagian dada. Nah, itu tuh ya, talinya itu kita wajib ngekalungin seperti itu supaya nanti itu gak melelet masuk ke dalam kaitannya gitu ya. Nah, gitu ya caranya make bau bengkong ini, atau kalian bisa searching di Google juga lah kalau pengen tahu apa itu bebengkong. Nah, di sini cukup sekian saja video sharing Umi tentang memori kelahiran dan juga tradisi di Sumeneb. Next kita akan jumpa lagi di video memori selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.